Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali siswa-siswi SMK Angka 2 Project Lombok, terutama adalah untuk kompetensi kalian teknik dan bisnis sepeda motor khususnya kelas 12. Ya, semoga kalian selalu diberikan kekuatan dan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih semangat kan hari ini? Insya Allah masih semangat. Ya, tetap. Nah, apabila kalian mendengarkan video ini secara berkelompok, Bapak harapkan kalian tetap menjalankan prokes pencegahan COVID-19, yaitu dengan cara melaksanakan 5M. Yang pertama adalah menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat kalian harus mengurangi berkumpul, artinya jangan sampai jumlahnya banyak, cukup 2-3 orang atau 5 orang, dan yang terakhir mengurangi keluar rumah atau mobilitas. Ya, pada pertemuan kemarin ya kita sudah membahas tentang faktor-faktor pendukung keberhasilan usaha bengkel sepeda motor, ya terutama untuk faktor internal ya. Jadi untuk faktor keberhasilan usaha bengkel sepeda motor itu didukung oleh 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Untuk faktor internal sudah kita bahas kemarin, yaitu untuk faktor internal ada 6 faktor. Yang pertama adalah tentang mental, yaitu kemampuan seorang pengusaha untuk bertahan dan menghadapi segala kesusahan. Yang kedua adalah pengetahuan bisnis sendiri, artinya seseorang sebelum membuka bisnis harus menguasai bisnis yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah sumber daya manusia, artinya adalah seorang pengusaha harus mampu mengawasi dan mengontrol usahanya. Yang keempat adalah faktor modal, yaitu kemampuan modal. Yang namanya usaha ketika kita buka tidak akan langsung berhasil, makanya lebih baik modal yang disiapkan itu lebih besar. Yang kelima adalah proses penjualan. Kelancaran penjualan itu sangat berpengaruh karena laba dari penjualan itu dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha tersebut. Dan yang keenam adalah perencanaan bisnis, jadi seseorang harus dapat merencanakan bisnisnya terlebih dahulu dari awal sampai dengan akhir atau mencapai tujuannya. Di samping faktor eksternal, ada juga faktor eksternal yang penting dalam mendukung keberhasilan dalam usaha bengkel sepeda motor. Apa sajakah faktor eksternal tersebut? Kemarin sudah saya buka singgung sedikit. Faktor eksternal itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah lokasi usaha atau tempat usaha. Yang kedua adalah tata letak bengkel, bagaimana penataan bengkelnya. Dan yang ketiga, tak kalah pentingnya adalah pelanggan atau konsumen itu sendiri. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah faktor eksternal untuk lokasi usaha atau tempat usaha. Yang namanya lokasi itu adalah merupakan faktor penting kesuksesan dalam sebuah usaha bengkel. Nah, berikut adalah beberapa lokasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk kesuksesan dalam pembukaan usaha bengkel sepeda motor. Yang pertama adalah dengan memperhatikan tingkat kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Semakin banyak penduduknya, pasti semakin banyak orang yang menggunakan kendaraan. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa semakin banyak kendaraan berarti semakin banyak kendaraan yang akan masuk ke bengkel juga. Artinya untuk melakukan servis di suatu. Yang kedua adalah besar pendapatan masyarakat di sekitar lokasi. Besar pendapatan sangat berpengaruh. Kenapa? Semakin besar pendapatan masyarakat, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk melakukan servis di suatu bengkel atau tempat usaha. Mereka tidak akan melakukan servis sendiri. Kalau uangnya sedikit kan mesti tidak akan bengkel lah, paling ganti oli gampang bisa, kita hanya banyak. Kita nggak usah mengeluarkan uang 5.000, cukup kita kerjakan sendiri, buka baut olinya, kita keluarkan olinya, tunggu sebentar, tutup, kemudian isi oli. Nah, kalau orang punya uang, biasanya mereka tidak akan sempat melakukan kegiatan tersebut. Mereka lebih cenderung untuk meminta bantuan kepada bengkel untuk melakukan hanya sekedar ganti oli.
Yang ketiga adalah memperhatikan tingkat keramaian lalu lintas kendaraan. Tingkat kepadatan penduduknya tinggi, banyak orang mondar-mandir menggunakan kendaraan, maka semakin besar terjadi kerusakan pada kendaraan tersebut, sehingga akan datang kepada bengkel. Nah, ini yang bisa diperhatikan. Kalau tempatnya sepi, nggak mungkin orang akan datang ke tempat kita. Mereka akan lebih datang ke bengkel langganan mereka yang dekat rumah. Ya. Yang keempat, harus memikirkan banyaknya usaha yang mendukung lokasi tersebut. Artinya apa? Yang namanya bengkel diusahakan itu bila kita tidak mampu menyiapkan onderdil atau suku cadangnya, maka lebih baik kita mencari tempat yang dekat dengan toko onderdil atau yang menyediakan suku cadang. Ya, yang kelima apa? Menyesuaikan dana dengan lokasi yang akan dipilih. Kalau memang dananya tidak mampu, ya diusahakan kita memilih lokasi dengan dana yang lebih sedikit, karena biasanya untuk memulai suatu usaha kita harus menyewa terlebih dahulu. Syukur-syukur kalau kita sudah punya lokasi milik kita sendiri, nah itu akan meminimalkan dana dalam membuka suatu usaha atau bengkel. Yang keenam, ya, faktor yang penting juga adalah apa? Memilih lokasi usaha yang tingkat kompetisinya rendah. Artinya kita harus memilih bengkel atau lokasi bengkel yang di sekitar daerah tersebut tidak banyak bengkel yang sudah berdiri. Misalkan di sekitar jalan itu sudah ada 10 bengkel, ya kita jangan membuka bengkel di lokasi tersebut. Karena apa? Konsumen pasti akan memilih, ya 1 banding 10 itu sangat susah. Tapi kalau suatu daerah hanya ada 1 bengkel, nah kita pilih di daerah tersebut sehingga perbandingannya bisa 1 banding. Ya. Yang ketujuh, perhatikan pula akses menuju lokasi usaha. Ya, akses menuju lokasi usaha bengkel itu juga sangat berpengaruh. Misalkan lokasinya enak, mudah ditempuh, jalannya bagus, maka orang banyak akan tertarik menuju lokasi tersebut. Bila lokasinya masuk gang ke daerah susah, itu juga akan mengurangi minat konsumen untuk datang ke bengkel kita. Ya. Yang kedelapan adalah tingkat keamanan yang mendukung. Ini keamanan sangat penting. Misalkan orang lagi servis, nah itu kalau keamanannya tidak mendukung juga akan rawan, mas. Tidak akan percaya lingkungannya kayak gini. Misalkan banyak pencurinya, juga orang akan berpikir ulang untuk melakukan servis di tempat kita. Yang kesembilan itu juga tidak kalah penting adalah perhatikan faktor kebersihan lokasi usaha. Ketika orang melihat bengkelnya bersih, maka orang biasanya akan langsung tertarik. Yang coba kalian bandingkanlah kebersihan bengkel resmi dengan bengkel-bengkel di daerah lingkungan kalian. Nah, itu akan sangat berpengaruh sekali. Bengkel resmi lokasinya udah enak, di pinggir jalan raya, kondisinya bersih, itu akan lebih banyak pelanggan bila dibandingkan dengan bengkel-bengkel rumah yang kebersihannya kurang terjaga. Nah, ini ada 9 faktor penting dari lokasi usaha atau lingkungan usaha. Ya. Berikutnya adalah dari faktor eksternal yang kedua, namanya adalah tata letak bengkel. Perencanaan tata letak mencakup desain atau konfigurasi dan bagian-bagian pusat kerja dan peralatan yang membentuk proses perubahan. Ini ya. Tujuan dari penyusunan tata letak adalah untuk mencapai suatu sistem produksi yang efisien dan efektif. Tujuannya apa? Agar kerjanya itu efisien dan efektif. Nah, melalui apa? Beberapa hal. Yang pertama adalah pemanfaatan peralatan yang optimal. Nah, peralatannya lengkap dan harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Yang kedua adalah aliran bahan dan produksi jadi yang lancar. Nah, ini artinya apa? Bahwa tata letak itu harus memiliki aliran bahan dan produksi yang baik, lancar. Kalau memang bengkel itu nggak punya suku cadang sendiri, ya lebih baik mencari yang dekat dengan toko yang menjual suku cadang, karena tidak semua tempat suku cadang itu pun memiliki bengkel belum tentu. Yang ketiga adalah pemakaian ruang yang efisien. Ya, ruang efisien ini penting, ya harus ada yang namanya ruang tunggu, itu harus jelas.
bengkelnya yang mana, tempat servisnya yang mana harus jelas. Yang keempat, harus memiliki fleksibilitas yang cukup untuk menghadapi perubahan. Berikutnya, ruang gerak yang cukup untuk operasional dan pemeliharaan, penggunaan jumlah tenaga kerja yang minimal. Jadi yang namanya usaha itu nggak perlu tenaga kerja yang banyak, ya, cukup sedikit saja tetapi kerjanya adalah efektif dan efisien. Berikutnya adalah kebutuhan persediaan yang rendah, biaya produksi dan investasi modal yang rendah, keselamatan kerja yang tinggi, dan yang tak kalah penting adalah suasana kerja yang baik. Dengan suasana kerja yang baik, maka tempat kerja itu akan menjadi nyaman, sehingga akan lebih menjadi produktif. Nah, itu harus kalian perhatikan, ya. Nah, untuk mendukung yang namanya tata letak bengkel, maka yang namanya bengkel itu harus memiliki layout atau beberapa tempat yang mendukung terciptanya suatu bengkel yang bagus. Ada beberapa layout. Yang pertama adanya ruang tunggu konsumen. Nah, kalian bedakan. Jadi ketika kalian mengusaha bengkel, diusahakan ada namanya ruang tunggu. Kalian perhatikanlah bengkel-bengkel besar dengan bengkel-bengkel kecil, maka kalian akan melihat perbedaannya. Kira-kira kalian nyaman nunggu di bengkel yang besar atau bengkel yang kecil? Yang pertama ada ruang tunggu konsumen. Ya, ketika kita servis, masa kita harus berdiri, nggak ada ruang tunggu, nggak ada kursinya, itu sangat repot sekali, Mas. Karena yang namanya servis itu belum tentu membutuhkan waktu yang singkat, terkadang butuh waktu yang lama. Yang kedua ada meja penerima tamu atau resepsionis. Kita datang, ya, kalau dengan resmi kita datang, ada meja penerima tamu, akan ditanya mau servis apa, keluhannya apa. Setelah itu kita disuruh menunggu di ruang tunggu konsumen, ya. Yang ketiga adalah tempat servis. Nah, tempat servis ini dibedakan menjadi dua, yaitu tempat servis untuk servis ringan atau servis tune up. Yang kedua adalah tempat servis untuk servis total atau dapat disebutkan untuk overhaul. Nah, ini juga terpisah, Mas, karena overhaul membutuhkan waktu yang lama. Biasanya akan diletakkan pada ruangan tertentu, tidak di bagian depan, tapi biasanya di bagian belakang. Yang keempat, yang namanya tempat servis atau usaha bengkel harus memiliki gudang spare part. Nah, ini akan lebih baik lagi, ya. Di samping punya servis, juga memiliki toko spare part atau suku cadang, ya. Di samping itu yang kelima, di samping gudang juga harus memiliki WC lah setidaknya atau toilet, juga memiliki loker mekanik, ya. Bukan hanya WC, biasanya diusahakan juga memiliki musola. Untuk yang sekarang ini, di samping memiliki toilet, loker mekanik juga memiliki musola. Berikutnya yang keenam, ya, yang namanya usaha bengkel standar yang paling bagus juga memiliki ruang konsultasi konsumen. Nah, ruang konsultasi ini biasanya letaknya bersebelahan dengan meja penerima tamu. Dan yang terakhir, yang namanya usaha bengkel, layout yang terakhir harus memiliki loker atau ruang istirahat untuk mekanik. Jadi ketika istirahat, mekaniknya nggak kelihatan oleh konsumen lagi tiduran, lagi makan, jangan sampai terlihat oleh konsumen. Nah, ini adalah ada 7 layout atau ruangan yang dibutuhkan pada setidaknya sebagai standar bengkel resmi, ya. Berikutnya untuk faktor eksternal yang terakhir adalah pelanggan atau konsumen. Nah, pelanggan atau konsumen ini adalah sangat penting. Pelanggan atau konsumen agar tetap bertahan di tempat usaha kita atau mau servis tempat kita, maka kita harus melakukan servis secara maksimal. Setidaknya kalau kita mendirikan sebuah bengkel, maka mekanik kita harus mampu melakukan perawatan secara standar. Seperti apa? Ada yang namanya ganti aki, ganti oli, servis, tune up, isi angin, tambal ban, dan juga harus dapat melakukan overhaul pada kendaraan atau terutama pada sepeda motor. Nah, ini ya, Mas, ya. Yang namanya motor konsumen, kita tidak boleh menilai dari kendaraannya, tetapi kita harus melakukan atau memberikan servis perawatan standar kendaraan secara maksimal
entah dari mana dasar orangnya ataupun kendaraan. Nah, demikian adalah 3 faktor penting yang mendukung dari keberhasilan usaha bengkel sepeda motor. Yang pertama tadi adalah dilihat dari lokasi usaha, yang kedua adalah tata letak bengkel, dan yang ketiga adalah dilihat dari pelanggan atau konsumen. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa kembali di materi yang akan datang atau kompetensi dasar yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.